Selamat pagi, selamat jumpa para frater. Semoga sehat semuanya. Pertama, mohon maaf karena perkuliahan tadi pagi tidak bisa terselenggara sebagaimana harapan kita bersama karena ada gangguan teknis. Gangguan teknis ini disebabkan oleh persoalan jaringan yang beberapa hari terakhir ini cukup mengganggu seluruh aktivitas yang bersifat online di Merauke. Yang kedua, terima kasih banyak karena para frater sudah mengirim tugas yang saya berikan minggu lalu. Tulisannya bagus, namun ada beberapa yang sampai saat ini belum mengumpulkan tugas itu. Ya, saya tidak tahu solusi yang terbaiknya bagaimana. Yang penting ke depan, kalau diberi tugas, kita diminta untuk lebih bertanggung jawab dan berpegang teguh pada komitmen masing-masing. Oke. Jika kali lalu kita sudah melihat bersama gambaran umum tentang hukum yang berlaku dalam gereja Katolik sampai kepada tujuan dan juga peran hukum, maka sekarang kita coba lihat secara lebih spesifik apa kira-kira yang menjadi fungsi hukum gereja. Ada beberapa fungsi yang bisa saya jelaskan, baik dari hukum gereja dalam arti yang ada di dalam KHK, maupun hasil interpretasi dari beberapa teolog. Coba kita lihat bersama. Fungsi yang pertama adalah menjamin adanya struktur organisasi dalam gereja. Menjamin supaya struktur organisasi yang ada di dalam gereja bisa berfungsi dengan baik. Misalnya struktur organisasi di keuskupan, struktur organisasi di tingkat paroki, struktur organisasi di biara-biara bagi frater-frater yang menjadi anggota dari tarekat religius, maupun serikat-serikat kerja, federasi-federasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah organisasi yang cukup besar, misalnya dalam level keuskupan, di sana tidak ada struktur yang jelas. Kalaupun ada struktur, tidak ada acuan bagaimana organisasi itu bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan job description yang jelas. Hukum mengatur struktur ini dengan perannya masing-masing. Misalnya di dalam keuskupan itu ada beberapa organ, ada yang sangat penting, ada yang bersifat tambahan. Ada kuria yang menjadi senat khususnya uskup, ada dewan konsultores, ada dewan moneter, ada dewan pastoral, dan juga komisi-komisi yang sungguh-sungguh menjadi perpanjangan uskup dengan para pastor paroki dalam menyelesaikan reksa pastoral tingkat keuskupan. Implementasinya ada di paroki-paroki. Jika tidak ada acuan yang mengatur organisasi ini yang di level keuskupan, maka akan terjadi tumpang tindih, maka akan terjadi gesekan-gesekan. Maka apa yang menjadi harapan bersama dengan tujuan yang paling akhir, yaitu keselamatan jiwa-jiwa, tidak bisa direalisasikan secara baik. Demikian juga dengan tingkat paroki. Para frater bisa membayangkan bagaimana sebuah paroki tanpa ada organisasi, cuma pastor sendiri.
tidak ada dewan paroki, tidak ada seksi ini, seksi itu, bagaimana? Atau ada pastor paroki, ada dewan paroki, tetapi acuan untuk menjalankan tugas tidak ada. Tidak ada pedoman. Ya mau ngapain dengan semua itu? Hukum membantu supaya struktur-struktur yang ada bisa berfungsi secara optimal dalam pelayanan. Demikian juga dengan struktur organisasi di biara-biara, mulai dari pemimpin umum tertinggi, general, lalu sampai ke tingkat pimpinan komunitas yang terkecil, dalam lingkup yang terkecil. Itu semua diatur di dalam KHK. Demikian juga serikat-serikat kerja, federasi, dan lain-lainnya. Intinya bahwa fungsi yang pertama dari hukum gereja atau hukum kanonik adalah menjamin adanya struktur organisasi di dalam gereja. Fungsi yang kedua adalah menunjukkan hubungan timbal balik yang mendasar dalam gereja berdasarkan sakramen-sakramen, khususnya sakramen baptis. Ya. Jadi ketika kita melihat buku ketiga tentang munus sanctificandi atau tugas gereja menguduskan, teristimewa tentang sakramen baptis, kita akan melihat tentang hal ini. Bagaimana berkat sakramen baptis itu umat beriman mengambil bagian dalam seluruh tugas pewartaan yang dipercayakan oleh Kristus. Ada 3 tugas Kristus kan, yang dengan pembaptisan siapa saja yang menerimanya mengambil bagian di dalamnya, yakni tugas memimpin, tugas mengajar, dan tugas menguduskan. Ya. Yang langsung berdasarkan sakramen, misalnya dengan sakramen pembaptisan, seseorang mendapat status persona di dalam gereja. Nanti coba para frater lihat kanon 96. Namun tindakan sakramental ini mempunyai konsekuensi yuridis, yakni bahwa orang yang dibaptis mempunyai sejumlah hak dan kewajiban dalam gereja yang selalu terjadi dalam hubungan timbal balik antar umat beriman sendiri atau antar manusia beriman itu dengan gereja. Jadi itu diatur dengan sangat baik. Jadi kalau para frater lihat tentang sakramen baptis, di sana diatur mengenai pelayan sakramen baptis, persyaratan untuk menerima sakramen baptis, tempat untuk pelayanan sakramen baptis, siapa-siapa yang berhak untuk menerima sakramen baptis, lalu kapan sakramen baptis itu dinyatakan sah dan tidak sah, lalu peran wali baptis, lalu mungkinkah seorang yang bukan Katolik yang menjadi anggota dari gereja lain diperbolehkan untuk menjadi wali baptis, dan sebagainya dan sebagainya. Itu diatur di sana. Dengan ini secara tidak langsung sebenarnya mau memberi gambaran tentang hak-hak serta kewajiban dari setiap umat Allah yang sudah menerima sakramen baptis. Intinya bahwa dengan sakramen baptis secara yuridis seseorang mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan umat beriman lainnya sebagai anggota gereja. Ya. Contoh lainnya adalah dalam kaitannya dengan sakramen perkawinan dan sakramen tabisan suci. Misalnya sakramen perkawinan, dengan menerima sakramen perkawinan, suami istri secara yuridis, sekali lagi, secara yuridis mendapat sejumlah hak dan kewajiban terhadap satu sama lain, terhadap anak-anak, terhadap gereja,
dan juga terhadap masyarakat pada umumnya. Nanti di perkuliahan hukum perkawinan di PS kita akan lihat secara lebih detail bagaimana sakramen perkawinan ini dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban timbal balik suami dan istri. Atau sakramen tabisan melalui tabisan-tabisan suci yang di dalam gereja Katolik itu ada 3, tabisan diakonat, tabisan presbiterat, dan tabisan episkopat. Ya, episkopat. Jadi melalui tabisan-tabisan ini, para klerikus mendapat sejumlah hak dan kewajiban yang khusus dalam gereja. Jadi yang membuat kita berbeda adalah peran. Berkat sakramen tabisan yang kami terima, peran kami berbeda dengan yang tidak menerima tabisan. Jadi di dalam gereja Katolik ada 2 jenis imamat, yakni imamat umum dan imamat khusus. Imamat umum itu adalah sakramen pembaptisan diterima oleh siapa saja. Imamat khusus itu sakramen tabisan yang hanya diterima oleh orang-orang pilihan. Para frater sedang dalam proses menuju ke sana dan kemudian akan terlibat secara langsung ketika telah ditabiskan dalam menjalankan misi-misi suci sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kristus dan juga oleh gerejanya. Sementara hubungan timbal balik yang tidak langsung berdasarkan sakramen itu menyangkut segala hak dan kewajiban yang timbul dari pilihan dan fungsi. Misalnya, mereka yang dengan bebas mengucapkan kaul-kaul kebiaraan memiliki sejumlah hak dan kewajiban sebagai konsekuensi yuridisnya. Hak dan kewajiban itu tidak dimiliki oleh umat beriman lain yang tidak berkaul, karena hak dan kewajiban itu bukan akibat dari menerima sakramen, misalnya sakramen pembaptisan, tetapi dari pilihan bebas. Ya, jadi ada hak dan kewajiban yang timbul dari sakramen. Sebagaimana saya jelaskan tadi, pada ini konsekuensi langsung. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban yang timbul bukan dari sakramen. Salah satu contoh itu adalah karena pilihan bebas. Para frater yang memilih untuk menjadi anggota dari sebuah tarekat religius, otomatis pilihan itu memiliki konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajibannya sebagai anggota dari tarekat religius tersebut. Ya. Juga menyangkut hidup di biara. Ada sejumlah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang muncul dari fungsi atau posisi atau kedudukan yang dipercayakan kepada mereka. Misalnya sebagai provinsial, sebagai rektor, sebagai muder, ya kalau dalam tarekat religius untuk kaum wanita, atau sebagai ekonom tarekat dan sebagainya dan sebagainya. Hak dan kewajiban seperti ini bukanlah akibat yuridis dari menerima sakramen-sakramen tertentu. Ini perlu diingat baik-baik. Tapi dari fungsi atau kedudukan yang dilimpahkan kepada mereka berdasarkan kepercayaan atau pilihan anggota tarekat. Ya, atau berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka yang menduduki jabatan atau tugas-tugas tertentu. Misalnya sebagai ekonom, ya karena dia punya background sebagai orang yang menekuni bidang keuangan, atau dia studi akuntansi, ekonomi, dan sebagainya. Ya, kemampuan-kemampuan ini dihargai oleh tarekat, lalu kemudian dilimpahkan kepada yang bersangkutan dengan tugas yang berkaitan dengan keuangan. Itu fungsi kedua. Fungsi yang ketiga adalah menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi melalui prosedur yang dituntut. Contoh, orang yang datang ke pengadilan gereja selalu dijamin
hak dan kewajibannya oleh hukum acara atau hukum proses dan tidak diganggu gugat. Ya. Undang-undang ini menuntut semua langkah dalam proses dengan sanksi kebatalan jika suatu ketentuan atau langkah diabaikan. Misalnya dalam Kanon 1425 paragraf 1, coba kita lihat Kanon 1425 paragraf 1 tentang hukum proses sebagai suatu bukti bahwa hukum menjamin hukum menjamin hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perkara apapun yang ditangani oleh gereja. Ya, ini di Kanon 1425 paragraf 1 nomor 1 dan 2. Dengan menghapus kebiasaan yang berlawanan bagi majelis 3 orang hakim direservasi. 1. Perkara-perkara perdata mengenai ikatan tabisan suci, mengenai ikatan perkawinan dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1686 dan 1688. Nomor 2, perkara-perkara pidana mengenai tindak pidana yang dapat membawa serta hukuman dikeluarkan dari status klerikal atau mengenai ekskomunikasi yang harus dijatuhkan atau dinyatakan. Jadi ada proses tertentu, prosedur. Jadi tidak bisa dengan serta-merta kita menghakimi atau memvonis seseorang. Di dalam pengadilan gereja, hak dari para pihak yang tertuduh untuk memberi pembelaan dihormati. Ya, dihormati. Misalnya dalam tribunal untuk anulasi perkawinan, maka di sana hak-hak dan kewajiban para pihak yang berperkara itu sungguh dihormati. Jadi kalau para pihak itu tidak hadir, diundang dengan surat panggilan yang kedua. Kalau panggilan yang kedua dia tetap tidak mau, dikirim lagi panggilan yang ketiga dengan durasi waktu setelah 21 hari. Kalau setelah panggilan ketiga dia tetap tidak mau, berarti dia menyetujui proses itu. Maka proses persidangan anulasi perkawinan bisa dilanjutkan secara in absentia. In absentia artinya tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperkara, dan yang tidak hadir itu adalah tergugat. Maka keputusan akhir yang dihasilkan dari persidangan ini sah karena seluruh proses sudah ditempuh, walaupun pada akhirnya yang sebenarnya mempunyai hak untuk memberikan pembelaan atau keterangan tidak mau hadir. Dan pengadilan gereja sudah mengikuti prosedur yang ada dengan mengirim surat panggilan dan dikirim ke alamat yang bersangkutan. Bahkan bisa menggunakan media-media komunikasi modern, entah lewat telepon, WA, email, jika memang ada alamat yang jelas perihal yang bersangkutan yang merupakan pihak yang berperkara. Ya. Ada pendapat yang lain yang mencoba menguraikan fungsi hukum gereja sebagai norma yuridis dengan menekankan beberapa aspek yang berkaitan erat dengan hakikat gereja itu sendiri, meskipun masih menyinggung juga beberapa fungsi yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang tadi ada 3 itu. Misalnya yang diuraikan oleh A. Longhitano di Italia, ya ini seorang ahli hukum. Dalam tulisannya Il diritto nella realtà ecclesiale atau hukum dalam praksis hidup menggereja, Longhitano mengatakan bahwa hukum gereja pada prinsipnya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pelayanan atau diakonia, fungsi pendidikan atau pedagogia,
pedagogika, pedagogi, lalu dan fungsi penyelamatan, salvifica. Jadi ada fungsi diakonia, fungsi pedagogika, lalu ada fungsi salvifica, fungsi pelayanan, fungsi pendidikan atau educazione, dan fungsi penyelamatan. Ya, kita bisa lihat satu persatu. Misalnya pertama, fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan yang diperankan oleh hukum kanonik adalah pertama, dalam konteks anggota gereja sendiri. Dalam konteks anggota gereja sendiri, hukum kanonik memungkinkan terciptanya kestabilan kehidupan komunitas gerejawi, bisa bertumbuh dan berkembang sebagai komunitas yang kehidupannya sungguh diwarnai oleh cinta kasih, oleh persaudaraan dan kedamaian, serentak menghadirkan rahmat dan karisma-karisma demi perkembangan komunitas gerejawi itu sendiri. Ya, ini pelayanan dalam hubungannya dengan anggota gereja itu sendiri. Yang kedua, pelayanan dalam hubungan dengan kehidupan. Ya, yakni kehidupan bermasyarakat. Hukum kanonik dapat dijadikan sebagai alat yang membantu untuk menegakkan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Walaupun di kanon 1 dikatakan bahwa kitab hukum ini berlaku hanya untuk gereja Latin, berlaku hanya untuk gereja Katolik. Tetapi jika apa yang ditetapkan di dalam kitab hukum kanonik itu dimanfaatkan dengan seefektif mungkin, otomatis sebelum memanfaatkan produk hukum kita harus mengerti atau memahami isinya, maka itu juga menjadi kontribusi bagi kehidupan bermasyarakat. Karena hukum kita mengatur tentang kedamaian. Hukum kita berjiwakan cinta kasih. Hukum kita berciri khaskan pelayanan. Ya, dan ini mempererat persaudaraan, mempererat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi secara tidak langsung hukum kita memberi kontribusi untuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sebab gereja oleh Familiaris Consortio dan juga oleh dokumen Konsili Vatikan II teristimewa dalam Gaudium et Spes itu menukik kepada keluarga sebagai ecclesia domestica. Jadi gereja yang menjadi persekutuan umat Allah itu dibangun di atas gereja-gereja yang kecil. Gereja-gereja kecil itu adalah keluarga-keluarga. Jika komunitas keluarga itu baik, maka komunitas gereja yang lebih besar juga akan baik. Ya, dan jika komunitas gereja yang lebih besar itu baik, maka komunitas yang disebut masyarakat, di mana anggota-anggota gereja juga menjadi anggota dari masyarakat, suatu masyarakat juga akan menjadi baik. Ya. Lalu yang berkaitan dengan fungsi pendidikan atau fungsi edukasi. Hukum kanonik membantu proses penyadaran terhadap anggota gereja dan memberikan pendidikan perihal nilai-nilai kehidupan yang ditampakkan dalam cinta kasih yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, hukum kanonik menjadi pedoman dasar bagi komunitas gerejawi itu sendiri, baik dalam hal bersikap maupun dalam mempraktekkan kebajikan Injil. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil diatur lagi oleh kitab hukum kanonik. Ya, sebagaimana saya tegaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya hukum punya daya mengikat dan mewajibkan. Maka rumusan-rumusan teologis atau perintah-perintah serta larangan-larangan yang diberikan oleh Yesus dipertegas oleh hukum sehingga menjadi pedoman atau acuan bagi setiap umat Katolik. Ya, jadi
ini fungsi pendidikan, ya. Jadi dia memberi edukasi kepada setiap anggota gereja perihal bagaimana mempraksiskan ajaran kitab suci tentang cinta kasih, tentang kerendahan hati, tentang kebenaran, tentang keadilan. Apalagi kitab suci menjadi sumber utama dari kitab hukum kanonik kita. Ini kita tidak boleh lupa. Dan yang terakhir adalah fungsi penyelamatan atau salvific. Hukum kanonik menjadi alat bantu yang melayani hidup sakramental, hidup iman, dan misi gereja di dunia, yakni menghantar umat Allah mencapai keselamatan sebagaimana ditegaskan dalam norma kanon 1752. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Salus animarum suprema lex est. Itu yang berkaitan dengan fungsi hukum gereja. Jadi ada 3 fungsi, lalu kemudian dikembangkan oleh Longgitano. Dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, tapi sebenarnya isinya sama. Dia melihat dari fungsi pelayanan, dia melihat dari fungsi edukasi atau pendidikan, dan juga fungsi penyelamatan. Ya. Poin yang berikut yang menjadi bagian dari diskursus kita bab ini adalah prinsip-prinsip fundamental norma hukum kanonik. Jadi hukum kita yang termuat di dalam sekian banyak kanon itu ada prinsip-prinsip fundamental yang mengaturnya. Ya. Prinsip yang pertama adalah prinsip sakramental. Ya, prinsip sakramental. Prinsip ini didasarkan pada hakikat gereja sebagai sakramen. Jika Kristus adalah sakramen Allah, maka gereja mewakili Kristus secara penuh dan asli, sekaligus menghadirkan Kristus secara sungguh-sungguh nyata. Sebagai sakramen, gereja bukan hanya melanjutkan karya Kristus, tetapi gereja itu sendiri adalah karya Kristus. Ini kita harus pahami baik-baik. Ini mungkin menjadi keunggulan atau keistimewaan sekaligus kebanggaan bagi kita yang menjadi anggota gereja Katolik. Teristimewa kita yang memilih jalan khusus. Saya yang sudah jadi imam dan adik-adik yang sedang dalam penziarahan menuju imamat. Di dalam Kristus, rahmat Allah yang tidak kelihatan memperoleh bentuknya yang nyata. Di sini, gereja pertama-tama merupakan sebuah tanda dan harus menghadirkan rahmat penebusan Kristus secara historis, dan gereja itu sendiri harus mampu menjelmakan diri dalam setiap kebudayaan manusia. Ya. Jadi ini harus dipahami dengan baik-baik. Teristimewa ketika kita mendalami kursus tentang misiologi, tentang karya misi segala macam, konteks tentang gereja yang harus berakar pada budaya setempat, gereja yang harus mampu menjelmakan diri dalam setiap lingkup kehidupan manusia, harus sungguh-sungguh dipahami dengan baik, dan lebih penting lagi kemudian dipraksiskan dalam perutusan kita. Hukum kanonik sebagai sebuah hukum positif gerejawi harus memberi kontribusi kepada gereja sebagai sakramen yang mempunyai tugas untuk menghantar semua orang yang percaya menuju pada keselamatan. Artinya bahwa hukum kanonik harus mencerminkan dimensi historis dan manusiawi dari karya penyelamatan Allah yang sifatnya kelihatan, sosial, pasti, stabil, dan selalu terbuka pada karya Roh Kudus. Hukum kanonik harus terbuka pada dinamika historis karya penyelamatan Allah yang dinyatakan lewat wahyu dan tradisi,
dan menyentuh konteks kehidupan konkret umat Allah. Di sini hukum kanonik yang menjadi salah satu norma acuan bagi gereja yang adalah komunitas yang bersifat sakramental harus dipandang sebagai suatu sistem hukum yang di satu segi dapat bersifat relatif. Artinya, penerapannya dapat didasarkan pada realitas kehidupan umat Allah, dan di segi lain bisa bersifat mutabel, artinya dapat berubah sesuai karya penyelamatan. Kenapa konsep ini harus dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar bagi norma hukum kita? Karena hukum kita berorientasi pada keselamatan jiwa-jiwa. Maka karakter atau tuntutan bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan karya penyelamatan, otomatis di sana Allah menunjukkan rencana dan kehendaknya dituntut. Jadi tidak ada, atau bukan tidak ada, tidak semata-mata diterapkan secara legalistis, tetapi muatan kasih, muatan keselamatan, muatan bahwa yang diterapkan ini sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan rancangan Allah dalam karya penyelamatan, itu harus menjadi dasar pertimbangan. Ya, inilah kekasan yang ada dalam hukum kita dan tidak dijumpai dalam produk hukum negara-negara yang ada di dunia ini. Walaupun ada juga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan-pengadilan yang terkenal di negara-negara yang sudah maju, yang praktek hukumnya sangat baik, yang berorientasi pada keselamatan. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kekhasan kita ini tetap menjadi sebuah keunggulan. Ya. Yang kedua adalah prinsip personal. Ya. Menurut pandangan antropologi Kristiani, gereja dipahami sebagai subjek aktif karya penyelamatan karena dikaitkan dengan personalitas pencitraan diri Adam, kemanusiaan dalam tata penciptaan, dan Yesus Kristus, kemanusiaan dalam tata penyelamatan, sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes artikel 19. Di sana ditegaskan bahwa makna paling luhur pribadi manusia terletak pada panggilan untuk memasuki persekutuan dengan Allah. Ini prinsip personal dari hukum. Sebagai subjek yang aktif, gereja menyadari dirinya sebagai pelayan pribadi manusia serentak, sebagai dia yang memproklamasikan, menjamin, dan mempertahankan harkat martabat manusia pada umumnya dan kaum beriman Kristiani pada khususnya. Dalam arti ini, manusia mempunyai kedudukan yang transenden di hadapan norma hukum. Nilai harkat dan martabat manusia melampaui norma hukum manapun. Karena itu, manusia tidak boleh diperbudak oleh hukum. Dalam pengertian, manusialah yang mesti memberi arti atau memberi makna pada norma hukum yang ada, bukan sebaliknya. Kenapa seperti itu? Karena kedudukan manusia sangat-sangat tinggi. Dia diciptakan sebagai imago Dei atau sebagai citra Allah yang punya kedudukan paling tinggi, paling istimewa jika dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya.
Maka ada yang mengatakan manusia sebagai mahkota dari segala ciptaan. Dalam hubungannya dengan hukum kanonik, hendaknya hukum kanonik menjadi instrumen yang menegaskan otonomi pribadi, yang menekankan kebebasan, yang menegaskan tanggung jawab setiap umat beriman Kristiani, sekaligus mengatur dan menjamin kebersamaan dalam komunitas kaum beriman Kristiani itu sendiri. Ini harus kita pahami baik-baik. Maka setiap kali kita menggunakan produk hukum yang ada dalam kitab hukum ini, perlu pemahaman yang komprehensif supaya tidak menerapkannya secara legalistis, hukum demi hukum, tetapi penerapannya orientasinya jelas, yakni pelayanan demi keselamatan jiwa-jiwa. Hukum kanonik sendiri kiranya mengatur semuanya atas cara yang memadai demi kepentingan semua tanpa mengabaikan pribadi setiap kaum beriman Kristiani. Pribadi manusia adalah puncak dan pusat dari setiap norma hukum. Jadi kita mau menghasilkan produk hukum apapun, ya, yang perlu dipahami pertama-tama adalah manusianya. Manusia harus dijadikan, dalam arti pribadinya, pribadi setiap manusia harus dijadikan sebagai pusat dan puncak dari setiap norma hukum yang akan kita hasilkan, sekecil apapun produk hukum itu. Jadi manusia tidak boleh menjadi hamba hukum. Manusia tidak boleh juga menjadi korban hukum. Manusia tidak boleh menjadi orang-orang atau tidak boleh menjadi istilahnya mereka yang menjadi di dalam hukum ini sudah lupa, ini otak sudah tua betul-betul ini. Ya. Prinsipnya manusia tidak boleh dijadikan sebagai korban dari setiap produk hukum apapun demi kepentingan kelompok tertentu, lalu martabat dan pribadi manusia dalam pengertian secara umum dijadikan sebagai korban. Ya. Dan yang berikut adalah prinsip komunal. Pada hakikatnya manusia secara eksistensial berdimensi individual dan komunal atau sosial. Seturut hakikatnya gereja merupakan suatu persekutuan rahmat yang tersusun sebagai suatu masyarakat manusiawi bersifat institusional yang sedang menguduskan dirinya dengan mempersembahkan pujian dan syukur kepada Allah bersifat sakramental. Gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus, dan setiap murid Kristus mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam penyebaran iman. Ini dimuat dalam dokumen Konsili Vatikan II, khususnya dalam Lumen Gentium artikel 17 dan Ad Gentes artikel 23. Dalam gereja terjadi relasi antar individu dan antar individu dengan komunitas. Dalam relasi antara individu dan komunitas, personalitas direfleksikan dalam komunitas, dan sebaliknya komunitas direfleksikan dalam personalitas. Dalam upaya untuk merefleksikan komunikasi itu, kita akan menyadari bahwa di dalam gereja sesungguhnya terdapat dua hal esensial yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, yakni menyangkut otonomi pribadi setiap orang beriman Kristiani dan tanggung jawab kehidupan publik komuniter gereja. Setiap tindakan dan tanggung jawab yang dimainkan oleh orang beriman secara personal selalu bernuansa publik gereja. Ya.
Hukum kanonik sebagai norma yuridis eklesial harus merumuskan dan menetapkan dua hal esensial tersebut. Bahwa semua tata hukum kanonik pada hakikatnya bersifat publik dan membantu upaya untuk mencapai tujuan utama gereja, yakni keselamatan jiwa-jiwa. Kebaikan pribadi atau bonum personale maupun kebaikan umum gerejawi atau bonum commune ecclesiale mendapat prioritas yang sama dalam tata hukum kanonik. Jadi tidak berat sebelah. Ada keberimbangan, ada porsi yang cukup. Ya. Sebab kalau terlalu mengutamakan yang pribadi, mengabaikan yang komunitas, itu akan terjadi ketidakseimbangan. Ini bahaya. Demikian juga sebaliknya. Maka selalu diupayakan ada balance. Dan itu diatur dengan sangat baik di dalam hukum kita. Hukum kanonik menjadi norma yuridis eklesia yang merumuskan hak dan kewajiban kaum beriman Kristiani serta tanggung jawab bersama dalam membangun tubuh mistik Yesus Kristus demi pencapaian kesejahteraan umum gerejawi, yakni salus animarum. Ya, ini yang berkaitan dengan prinsip yang kita sedang dalami, yakni prinsip komunal. Kita lihat yang berikut adalah prinsip subsidiaritas. Ini prinsip yang terakhir, ya. Prinsip yang terakhir. Kebaikan norma komuniter dimengerti sebagai sesuatu yang bermakna timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan kebaikan umum tersebut menjadi bantuan bagi setiap subjek untuk dapat mewujudkan diri sesuai dengan kemampuan dan martabatnya masing-masing. Berdasarkan prinsip subsidiaritas, tata kehidupan publik gerejawi, termasuk di dalamnya norma-norma hukum kanonik, mesti memberikan jaminan dan peluang bagi tanggung jawab setiap orang beriman. Hukum kanonik membantu, sekali lagi, merumuskan struktur prinsipil dalam upaya penataan kehidupan bersama, relasi antara subjek dan komunitas, dan relasi antara gereja partikular dengan gereja universal dengan tujuan utamanya adalah salus animarum. Inilah prinsip-prinsip fundamental bagi norma-norma yang ada di dalam hukum kita. Ya, harap kita pahami dengan baik prinsip-prinsip ini. Ya, bagi saya tidak sekedar teori yang para frater boleh kuasai, tapi yang lebih penting bagaimana teori-teori itu bisa para frater terapkan dalam kehidupan setiap hari dalam komunitas sebagai calon imam. Jadi kita memiliki 4 prinsip fundamental yang berkaitan dengan norma hukum kanonik, yaitu prinsip sakramental, prinsip personal, prinsip komunal, dan prinsip subsidiaritas. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita bisa memerankan ke-4 prinsip ini yang sebenarnya menjiwai kanon-kanon yang ada di dalam kitab hukum kanonik. Baik para frater, saya kira ini saja pemaparan materi yang menjadi bagian dari tema kursus kita yang pertama, sekaligus menjadi materi yang terakhir dari bab pertama. Ya, kali berikut kita akan lanjut dengan bab yang kedua. Namun sebagaimana sudah saya rancang bahwa jika para frater setelah mengikuti pemaparan ini lalu menemukan beberapa hal yang perlu diklarifikasi atau perlu didiskusikan, silakan berkomunikasi dengan saya melalui WA Group. Jadi tidak usah ke WA pribadi, WA Group, supaya persoalan yang dihadapi oleh frater secara personal itu
bisa juga diketahui oleh teman-teman. Yang paling penting bagi kita adalah persoalan yang sama, persoalan yang diajukan itu solusinya bagaimana secara hukum. Karena bisa saja yang diangkat itu yang kemudian akan Frater alami ketika berkarya di tengah umat. Jadi minggu berikut kita akan lanjut dengan tinjauan historis terbentuknya Kitab Hukum Kanonik 1983. Tema ini lebih kepada informasi, lebih kepada hal-hal informatif di mana para frater bisa mengetahui bahwa hukum yang sekarang ini ada, yang tertuang di dalam KHK 1983, dia melewati suatu proses yang panjang, mulai dari zaman para rasul hingga zaman modern ini. Dia tidak sekali jadi. Tahapnya sungguh rumit dan unsur-unsur yang bermuatkan kebenaran tidak diragukan, karena ini tidak hasil dari pemikiran satu orang, tidak hasil dari konsep satu orang, tetapi dari banyak generasi, mulai dari awal abad Masehi, zaman para rasul, hingga pada tahun 1917 dipublikasikan dalam sebuah buku, lalu yang telah dipublikasikan itu akhirnya direvisi, dan hasil revisi adalah KHK 1983 yang para frater pegang berupa buku yang berwarna merah. Tapi saya lebih senang dengan yang berwarna hitam ini karena rasa bahasanya lebih bagus dibandingkan dengan yang terbaru. Isinya sih sama, tapi rasa bahasanya ini lebih pastoral. Kalau yang baru dia sangat yuridis, dan saking sangat yuridisnya bisa-bisa umat Allah yang membacanya tidak mengerti. Ya. Baik para frater, terima kasih atas kesempatan yang sudah para frater berikan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.